Bab 1551, tidak memenuhi syarat. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Marlin bertanya. Dia menyerah dan terus membujuk David. Anda mempelajari proses dan operasi mendirikan perusahaan terlebih dahulu, dan ketika saya kembali dari pelelangan, saya akan memberi Anda tanggung jawab penuh untuk masalah ini, kata David. Serahkan padaku. Tidak. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. David, masalah ini terlalu penting. Aku tidak punya pengalaman sama sekali di bidang ini. Aku pasti tidak bisa melakukannya dengan baik. Itu akan mempengaruhi rencanamu pada saat itu. Anda harus mencari orang lain. Saya dapat membantu Anda melakukan apa yang saya bisa. Marlin dengan cepat menolak. Biarkan dia mengambil tanggung jawab penuh atas pendirian firma. Di mana dia tahu hal-hal ini? Pendirian dan pengoperasian perusahaan melibatkan terlalu banyak dana dan kontak. Marlin hanyalah seseorang dari tempat kecil. Meskipun saya telah keluar dan melihat beberapa hal di dunia, juga sangat terbatas. Di mata orang-orang benua ilahi tengah ini, dia hanyalah seorang udik. Bagaimana Anda bisa bertanggung jawab atas masalah yang begitu penting? Jika David mempercayakan masalah ini padanya, tidak ada kemungkinan sukses sama sekali. Saudari Lin, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Ada apa dengan ini? Aku akan memberimu dana, dan aku akan menyelesaikan masalah untukmu. Kamu hanya perlu mengikuti proses normal dan kamu tidak perlu melakukannya memikirkan masalah lain. Ini, tidak bisa. Masih tidak bisa. David, aku bahkan tidak punya sedikit pengalaman, menyerahkannya padaku hanya akan merusak bisnis besarmu. Kamu bisa cari orang lain. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Marlin memohon. David dapat mempercayakan hal penting seperti itu kepada dirinya sendiri. Dia seharusnya bahagia, tapi Marlin benar-benar tidak mengerti apa-apa tentang aspek ini. Saya takut jika saya setuju, jika saya tidak melakukannya dengan baik, itu akan merusak rencana David. Jika David memberinya beberapa hal dalam kekuatannya, Marlin pasti akan setuju tanpa ragu. Saudari Lin, saya tidak khawatir menyerahkan masalah ini kepada orang lain. Saya, David, memiliki prinsip dalam mempekerjakan orang. Saya hanya menggunakan orang yang saya percayai. Jika saya tidak mempercayainya, tidak peduli seberapa mampu dia adalah, saya tidak akan menggunakan dia. Ini adalah pekerjaan pertama saya. Anda adalah satu-satunya yang dapat saya percaya ketika saya datang ke benua ilahi tengah sekali, jadi tolong bantu saya. Tidak, David, jangan paksa aku, oke. Jika aku bisa membantumu, aku tidak akan cemberut. Hanya saja masalah ini terlalu besar. Dengan kemampuan dan pengetahuanku, aku tidak bisa melihat kesuksesan sama sekali. Harapan. Saya benar-benar ingin membantu Anda, tetapi saya bahkan lebih takut jika Anda tidak melakukannya dengan baik, rencana Anda akan hancur. Marlin sangat cemas hingga dia akan menangis. Dia bahkan memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya, mengapa dia tidak mengisi ulang dirinya di awal, belajar lebih banyak tentang bisnis, dan mempelajarinya secara menyeluruh. Kalau begitu, tugas penting yang David percayakan padanya sekarang bisa diselesaikan dengan indah. Bantu David berbagi lebih banyak. Namun, jika Anda melewatkannya, Anda akan melewatkannya, dan sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Tidak ada penyesalan penjualan obat di dunia ini. Selain itu, bagaimana Marlin saat itu tahu bahwa dia akan bertemu dengan pria seperti David di masa depan? Tidak hanya menyelamatkan nyawanya sendiri. Apakah Anda ingin mempercayakan diri Anda dengan masalah yang begitu penting? Kalau saja dia tahu, saya pasti tidak akan kemana-mana, dan tinggal di rumah setiap hari untuk belajar. Kemudian diam-diam menunggu untuk bertemu David. Melihat bahwa Marlin menolak untuk menyetujui hidup dan mati, David hanya bisa mundur dan berkata, Saudari Lin, kenapa kamu tidak melakukan ini? Jangan buru-buru menolak, pelajari dulu pengetahuan ini dengan hati-hati, dan kita akan membahasnya setelah saya kembali. Bagaimana Anda melanjutkan masalah ini, bagaimana menurut Anda? Kalau begitu, itu bagus. Aku bisa mempelajarinya dulu, jika itu benar-benar tidak berhasil, kamu tidak bisa memaksaku. Marlin setuju setelah memikirkannya. Jika dia menolak lagi, dia akan merasa malu bahkan pada dirinya sendiri. Ini adalah restunya bahwa David bisa melakukan ini. Oke, itu keputusannya. Sister Lin, kamu harus belajar dengan giat dan jangan terlalu menekanku. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu. Baiklah, terima kasih, David. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Oke. Saya akan meminta perusahaan perdagangan kornukopia untuk menemukan seseorang untuk mengajari Anda, sehingga Anda dapat belajar dengan cepat. Keduanya lalu pergi bersama. David pergi mencari Eliza lagi menjelaskan tujuannya. Saya harap dia mengatur seseorang yang tahu lebih banyak tentang ini untuk mengajar Marlin. David, kamu bilang ingin mendirikan perusahaan. Eliza bertanya dengan heran. Dia terkejut ketika mendengar permintaan David. Di luar dugaan, David justru ingin menginjakkan kaki di para pedagang di daratan benua ilahi tengah. Meskipun latar belakang David sangat kuat, tetapi di benua ilahi tengah, salah satu perusahaan bisnis mana yang berkembang dalam kekacauan yang belum lama terakumulasi untuk mencapai seperti sekarang.
Di antara 5 firma besar, firma dengan senioritas paling sedikit memiliki sejarah hampir 100.000 tahun. Yang terpanjang dapat ditelusuri kembali ratusan ribu tahun yang lalu. Sangat mudah untuk mendirikan perusahaan, tetapi sulit untuk membuat prestasi. Dan dari sudut pandang Eliza, agar David diterima sebagai murid oleh orang dewasa di belakangnya, tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia berbakat, dan dia seharusnya tidak lebih lemah dari monster-monster di Star Void Realm. Bukankah orang seperti itu harus berkultivasi dengan keras? Bagaimana Anda masih memiliki energi untuk menjalankan bisnis? Jika Tuan David tahu, mengapa tidak mematahkan kakinya? Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat itu. Bahkan jika David mengelola perusahaan ke tingkat 5 perusahaan besar, di mata orang tuanya, itu masih belum melakukan pekerjaannya dengan baik. Hanya kekuatan Anda sendiri yang paling penting. Segala sesuatu yang lain adalah buang-buang waktu. Saya tidak tahu apakah David ingin bermain dengan santai, atau apakah dia benar-benar ingin membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat. Tidak apa-apa jika Anda hanya bermain-main. Jika Anda ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat. Bahkan jika David memiliki latar belakang yang kuat, masih ada jalan yang sangat panjang. Itu bahkan akan menunda kultivasinya. Eliza merasa bahwa Master David tidak akan pernah setuju dengan dia bertingkah seperti ini. Ya, ketika saya kembali dari pelelangan, saya berencana untuk mendirikan perusahaan, jawab David dengan jujur. Masalah ini membutuhkan bantuan Eliza, dan dia tidak menyembunyikannya. Apakah kamu ingin bermain dengan santai? Atau apakah kamu ingin menjalankan bisnis dengan baik dan membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat? Eliza bertanya lagi. Jika Ms. Thompson takut bahwa saya akan mencuri bisnis perusahaan perdagangan kornukopia di masa depan, jangan khawatir, saya hanya ingin bermain dengan santai dan tidak mengancam perusahaan perdagangan kornukopia. David bercanda sambil tersenyum. Puff. Eliza terhibur dengan kata-kata David. Dia sudah lama tidak mendengar lelucon lucu seperti itu. David benar-benar mengatakan bahwa dia takut perusahaannya yang baru didirikan akan mencuri bisnis tumpah ruah. Apa itu? Mungkin. Perusahaan tumpah ruah dapat mencapai pencapaian hari ini hanya setelah puluhan ribu tahun upaya yang melelahkan. Sebuah perusahaan yang baru didirikan bahkan membuat klaim palsu bahwa mereka ingin merebut bisnis yang melimpah ruah. Ini lelucon di dunia. Di benua ilahi tengah, banyak bisnis tutup setiap hari karena manajemen yang buruk. Sulit untuk mengatakan apakah perusahaan yang baru didirikan dapat bertahan. Menjalankan perusahaan tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Kecuali Tuan David mengabaikan wajahnya sendiri dan secara pribadi keluar untuk membela perusahaan David dan membiarkan semua orang menjual wajahnya. Kemudian situasinya berbeda. Hanya saja itu tidak mungkin. Mereka yang kuat di alam suci, terutama di atas level suci sejati, dan bahkan level Raja Suci. Sangat penting untuk melihat wajah Anda sendiri. Mereka harus maju untuk masalah sepele semacam ini, dan mereka tidak akan ditertawakan. Mengetahui bahwa David sedang bercanda, Eliza masih menganggapnya lucu. Ambil langkah mundur dan katakan. Bahkan setelah puluhan ribu tahun pembangunan, firma David memiliki kekuatan itu. Ada apa dengannya, Eliza? Memang benar dia adalah wanita ketiga dari firma Cornucopia, tapi dia bukan pewaris firma Cornucopia. Sebagai seorang wanita, dia tidak memiliki kualifikasi. Bab 1552, Keengganan Eliza. David, kamu sangat lucu. Jangan bicara tentang bagaimana perusahaanmu yang baru didirikan dapat bertahan dalam kompetisi gelombang besar yang mencuci pasir. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan itu tidak ada hubungannya dengan Eliza. Perusahaan Cornucopia tidak milikku, kata Eliza sambil tersenyum. Mengapa tidak ada hubungannya denganmu? Bukankah kamu wanita ketiga dari firma tumpah ruah? Bukankah firma tumpah ruah ini dimiliki oleh keluarga Thompsonmu? David bertanya dengan curiga. Saya wanita ketiga dari firma Cornucopia, tapi saya bukan pewaris firma Cornucopia. Sebagai seorang wanita, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pewaris. Bukankah ini diskriminasi terang-terangan? Kupikir kekuatan besar seperti milikmu harus bisa naik ke yang lemah dan turun, dan yang bajik harus tinggal di sana. Kenapa kamu masih patriarkal? David, kamu salah. Semakin besar kekuatannya, semakin penting untuk warisan darah. Wanita akan selalu menikah di masa depan, bagaimana mereka bisa dipercayakan dengan tugas-tugas penting? Tidak apa-apa jika kamu tidak menikah. Cari menantu yang datang berkunjung, sama saja. Itu juga tidak akan berhasil. Garis keturunan wanita jauh lebih lemah daripada pria, dan garis keturunan anak yang mereka lahirkan akan semakin tipis, dan itu hanya akan semakin lemah dan semakin lemah di masa depan. Hanya pria yang bisa mewariskan keluarga garis keturunan. Aku tidak mengerti apa yang kamu pikirkan, umur berapa ini, dan kamu masih peduli dengan hal-hal ini. David menggelengkan kepalanya dan berkata, pria dan wanita adalah sama di bumi. Tanpa diduga, di langit berbintang yang jauh ini, ada kebiasaan kuno di bumi. Ini benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Garis keturunan adalah kelanjutan dari sebuah keluarga. Ini adalah kebenaran abadi sepanjang zaman. Semua kekuatan yang didasarkan pada keluarga akan sangat mementingkan hal itu.
Namun, normal bagi orang sepertimu yang mewarisi dari tuan dan murid untuk gagal memahami. Ketika kamu menjadi lebih kuat, dan mendirikan keluarga Lin, kamu akan mengerti, jelas Eliza. Bagaimana dia bisa rela? Namun, Eliza tidak merasa ada yang salah dengan aturan kuno warisan darah. Hanya saja aku membencinya, kenapa aku perempuan bukan laki-laki? Eliza berpikir bahwa dia tidak jauh lebih buruk dari ahli waris keluarga Thompson. Hanya karena dia seorang putri, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Tidak hanya mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing, tetapi mereka bahkan tidak dapat membuat keputusan tentang pernikahan mereka sendiri. Demi kepentingan keluarga, Eliza hanya bisa mengorbankan kebahagiaannya sendiri untuk menikahi keluarga lain. Untuk meningkatkan kekuatan keluarga Thompson, inilah tragedi dilahirkan dalam keluarga besar. Jadi, Nona Thompson juga akan meninggalkan keluarga Thompson dan menikah di masa depan. David tiba-tiba bertanya. Tentu, sebagai keluarga Thompson, ini adalah misiku. Eliza menjawab sebagaimana mestinya. Sepertinya tidak ada ketidakpuasan di permukaan. Adapun apakah dia memilikinya di dalam hatinya, hanya dia yang tahu. Mungkinkah pernikahan antar keluarga? Karena kamu mengerti, kenapa repot-repot bertanya? Eliza menghela nafas. Apakah keluarga besar seperti keluarga Thompson perlu menikah dengan keluarga lain? David bertanya bingung. Dia merasa bahwa ketika kekuatan keluarga mencapai tingkat tertentu, tidak perlu mengorbankan kebahagiaan generasi muda untuk melakukan semacam pernikahan. David, sepertinya kamu baru saja dibebaskan oleh tuanmu, dan kamu sama sekali tidak memahami struktur kekuatan Star Void Realm. Itu benar, tolong minta Nona Thompson untuk mengklarifikasi. Di Star Void Realm, jika kamu membandingkan kekayaan, keluarga Thompson pasti bisa menempati peringkat 3 teratas, tetapi jika kamu membandingkan kekuatan, keluarga Thompson bahkan tidak bisa masuk ke dalam 20 besar. Ketika kekuatanmu tidak layak untuk kekayaan yang Anda miliki, mengakibatkan ketika keseimbangan tidak seimbang, Anda perlu menemukan cara untuk menyelesaikan masalah keseimbangan ini, dan pernikahan adalah salah satunya. Dengan penjelasan Eliza seperti ini, David benar-benar mengerti. Kekuatan keluarga Thompson tidak lemah. Tapi kekayaan mereka terlalu banyak. Benar-benar tidak seimbang. Kekayaan 3 besar setidaknya harus diimbangi dengan kekuatan 5 besar, agar nyaris tidak menjaga keseimbangan. Hanya kekuatan 20 besar saja yang memang tidak cukup. Ini menyebabkan keluarga Thompson menemukan cara untuk menebusnya. Menemukan pernikahan dengan kekuatan yang lebih kuat dari diri sendiri adalah salah satunya. Sisanya tidak lebih dari memberikan sebagian dari kekayaan Anda. Jaga keamanan keluarga. Sangat sulit untuk melafalkan kitab suci setiap keluarga. Tampaknya keluarga besar sekuat keluarga Thompson sedang tidak bersenang-senang. Ingin tidak takut pada siapapun, kekuatan apapun. Anda hanya bisa berdiri di puncak piramida dan memandang rendah semua orang. Alasan Eliza menceritakan hal ini kepada David, pemuda yang baru ditemuinya. Dia juga punya ide sendiri. Menurut rangkaian pertunjukan David, tuannya kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik Saint King yang tersembunyi di kegelapan Star Void Realm. Tapi keluarga Thompson hari ini tidak kekurangan apapun, kecuali pendukung tingkat raja yang suci. Selama ada pendukung seperti itu, keluarga Thompson tidak perlu lagi dikendalikan oleh kekuatan lain, dan semua kekayaan dapat sepenuhnya dikendalikan oleh diri mereka sendiri. Semua digunakan untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Tidak lama lagi kekuatan keluarga Thompson akan meroket lagi. Bagi keluarga Thompson, ini jelas merupakan tonggak sejarah. Andai saja Eliza bisa membawa pendukung tingkat Raja Suci untuk keluarga Thompson. Kemudian nasibnya juga akan ditulis ulang. Dia tidak ingin nasibnya diatur oleh keluarganya, jadi dia terpaksa menikah dan punya anak. Terlalu sulit untuk memecahkan situasi ini. Eliza belum menemukan peluang selama bertahun-tahun. Sampai David muncul, dia melihat secercah harapan. Meski secercah harapan ini masih tipis, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Nona Thompson, sejujurnya, diatur oleh keluarga untuk menikah dengan pria yang tidak disukainya, mengorbankan kebahagiaanmu sendiri dan menjaga stabilitas sementara keluarga Thompson, apakah kamu bersedia? David bertanya dengan serius. Dia melihat sesuatu yang tidak biasa dalam nada dan ekspresi Eliza. Wanita ini memiliki pikirannya sendiri. Sebuah rencana baru muncul di benak David. Biarkan Marlin sepenuhnya bertanggung jawab atas urusan bisnis. Pandangannya terlalu sempit. Dalam hal pengeluaran uang, Anda juga harus merencanakannya dengan matang, sehingga efeknya terlalu lambat. Jika Eliza ditarik masuk, mungkin berbeda. Sebagai wanita muda ketiga dari perusahaan tumpah ruah, dia sama sekali tidak memiliki konsep uang, jadi dia pasti tidak akan tanpa ampun saat membelanjakannya. Satu-satunya peringatan adalah, saya tidak memiliki banyak kontak dengan Eliza, seorang wanita, dan saya tidak terlalu mengenalnya. Diperlukan observasi lanjutan. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak berdamai? Sebagai seorang gadis dari keluarga Thompson, saya hanya bisa menerima pengaturan takdir dengan tenang. Jawab Eliza dengan suara rendah. Wajahnya sangat tenang, tidak ada perubahan yang terlihat. Tetapi pada saat ini, jantung Eliza berdebar kencang dan gugup.
Pernapasan juga mulai menjadi sedikit pendek. Eliza tahu bahwa titik baliknya kemungkinan akan datang. David menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Apakah itu membuktikan bahwa dia memiliki harapan untuk mengandalkan murid dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang suci ini? Begitu dia berada di jalur ini, apakah dia memiliki harapan untuk keluar dari pengaturan keluarga? Tidak perlu menikah dengan pria itu. Bab 1553, Konfirmasi. Suara berat Eliza membuat mata David berbinar. Ada pertunjukan. Selama Eliza tidak puas dengan status quo dan ada celah dalam hubungan dengan keluarga Thompson, ada kemungkinan besar dia akan ditarik untuk menambah api pada bisnis besarnya yang menghabiskan uang. David percaya itu dengan bantuan Eliza. Pendirian perusahaan pasti akan berjalan lebih lancar, dan mendorongnya keluar bisa menyembunyikan identitasnya dengan sempurna. Tapi Eliza adalah wanita ketiga dari firma Cornucopia. Uang yang ingin saya keluarkan tidak sedikit, itu adalah puluhan miliar koin bintang. Bahkan jika dia adalah wanita ketiga dari perusahaan tumpah ruah dan tidak tahu tentang uang, dia pasti akan terkejut. Jika saatnya tiba untuk melapor ke keluarga Thompson, itu akan sedikit merepotkan. Bagaimana saya bisa membiarkan wanita bercadar di depan saya ini mengikuti saya dengan sepenuh hati? David masih perlu memikirkan masalah ini. Dia tidak menyangka pesonanya bisa membuat Eliza yang baru ditemuinya jatuh cinta padanya. Ini adalah wanita yang telah melihat dunia dan memiliki idenya sendiri. Karena Thompson sangat enggan, dia tidak memikirkan cara lain. Lagi pula, pernikahan adalah masalah seumur hidup. Setelah Anda membuat pilihan yang salah, tidak ada cara untuk kembali. David terus menyihir. David, kamu telah tinggal bersama tuanmu, dan kamu tidak dapat memahami ketidakberdayaan kekuatan keluarga kita. Tampaknya indah, tetapi itu tidak mudah. Izinkan saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Nona Thompson, tolong beritahu saya. Jika tuanmu mengatur pernikahan untukmu, bisakah kamu menolak? Atau bisakah kamu menolak? Tentu saja, jawab David tanpa ragu. Dia bahkan tidak memiliki master, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia mendekat dan menambahkan, selain itu, tuan saya tidak akan memaksa saya untuk melakukan hal-hal yang tidak saya sukai. Sepertinya kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan tuanmu, jadi izinkan aku mengajukan pertanyaan lain. Jika tuanmu terluka, pernikahanmu ini dapat membantunya. Apakah kamu masih menolak? Ini. David tidak mudah dijawab untuk sementara waktu. Menolaknya. Tampaknya begitu impersonal dan egois. Tuanmu terluka, dan kamu tidak mau berkorban sama sekali. Jangan menolaknya. Bukankah itu menyiratkan bahwa Eliza menerima pengaturan pernikahan keluarga? Tanpa bantuannya, rencananya untuk membelanjakan uang akan terhenti sementara lagi. David berpikir sejenak sebelum berkata, jika ini masalahnya, mungkin saya akan menggunakan metode saya sendiri terlebih dahulu untuk melihat apakah saya dapat membantu orang tua itu. Pada akhirnya, jika tidak berhasil, saya hanya dapat menerimanya. Nona Thompson juga dapat menggunakan metode ini. Lagi pula, keluarga Thompson tidak dalam situasi putus asa sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk melompat keluar dan mencobanya. David, idemu terlalu sederhana. Apa menurutmu aku tidak mau? Tapi situasi yang dihadapi keluarga Thompson sekarang tidak bisa diselesaikan oleh orang biasa. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku bahkan tidak bisa melihat sedikit harapan keluarkan keluarga Thompson dari kesulitan saat ini, kecuali... Kecuali apa? David berseru. Namun setelah bertanya, dia langsung menyesalinya. Apa hubungan kesulitan yang dihadapi keluarga Thompson dengan dia? David hanya ingin Eliza membantunya membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat dan membelanjakan lebih banyak uang. Selama uang dihabiskan, kekuatannya akan ditingkatkan. Bahkan jika kamar dagang dianeksasi di masa depan, itu tidak masalah. Yang dia inginkan hanyalah menjadi lebih sombong. Saya tidak ingin terlibat dalam perjuangan semacam ini antara keluarga besar. David baru saja selesai bertanya. Eliza tidak sabar untuk menjawab, kecuali ada pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci yang berdiri di belakang keluarga Thompson untuk memecahkan kesulitan keluarga Thompson, bahkan jika saya melompat keluar dari keluarga, di mana saya dapat menemukan Raja Suci pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi. Anda harus kembali ke keluarga Thompson dengan patuh dan menerima pengaturan nasib keluarga. Setelah mengatakan ini, matanya tertuju pada David. Pada saat ini, David tersenyum kecut di dalam hatinya. Gadis Eliza ini luar biasa. Aku dibawa masuk olehnya tanpa menyadarinya. Sekarang, dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, Nona Thompson, jika Anda dapat menggunakan kontak dan pengetahuan Anda untuk membantu saya membuat bisnis ini lebih besar, saya dapat memecahkan kesulitan keluarga Thompson Anda dan menyelamatkan Anda. Bagaimana kesepakatannya? Kelas Holy King sangat kuat, dan berada di puncak piramida di Starvoid Realm. Dihormati dan disembah oleh banyak orang di Starvoid Realm. Tapi David tidak takut, karena dia memiliki sistem di tubuhnya, dan cepat atau lambat dia akan mencapai hari itu. Jika Eliza dapat membantunya membuat perusahaan lebih besar, dia dapat dengan cepat menghabiskan puluhan miliar koin bintang.
Setelah dia memperoleh poin kebanggaan ilahi yang cukup dan mencapai peringkat Raja Suci, bukanlah ide yang buruk untuk membantu keluarga Thompson. Dia ingin menyelamatkan Sister Celeste dari tangan 4 tetua besar dari sekolah ubin kaca berwarna-warni. Dan pergi ke benua Simon untuk menemukan Nek untuk balas dendam. Hanya menjadi Raja Suci adalah hal yang paling aman untuk dilakukan. Tingkat orang suci sejati saja tidak cukup. Sejauh yang dia tahu, Master Sister Celeste adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. David ingin membuat perusahaan lebih besar, jadi dia perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin dewa, yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi Eliza ingin menghancurkan situasi keluarga Thompson dan mengubah takdirnya sendiri. Kebutuhan keduanya tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi yang sempurna pun dimungkinkan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Eliza telah menatap David. Dia ingin tahu apakah Tuan David adalah Raja Suci, tapi dia hanya bisa memastikannya dari samping. Jika Tuan David bukan pembangkit tenaga listrik Raja Suci, ketika dia menyebutkan orang terkuat di Star Void Realm seperti Holy King, ekspresi wajah dan matanya pasti akan mengalami beberapa perubahan halus. Mungkin kagum, mungkin takut, mungkin takut. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk tetap acuh tak acuh. Jika Tuan David adalah pembangkit tenaga listrik Raja Suci sejati, bagi dia yang telah tinggal bersama Raja Suci, emosi ketakutan, dan kengerian tidak akan pernah muncul padanya. Hasil akhirnya membuat Eliza sangat bersemangat. Dari ekspresi dan mata David, dia tidak melihat apapun kecuali ketidakpedulian. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Master David benar-benar pembangkit tenaga listrik tingkat Raja yang suci, yang sejalan dengan penampilannya saat ini. Dan apa yang dikatakan David juga menegaskan hal ini. Saya membantunya membuat bisnisnya lebih besar, dan dia membantu keluarga Thompson memecahkan situasi. Sangat bagus, itu pai di langit. Apakah Eliza punya alasan untuk tidak setuju? Tidak peduli berapa banyak kekayaan yang ada, tanpa kekuatan yang sesuai untuk melindunginya, di mata orang lain, apakah itu masih merupakan lemak yang enak? Sebagai nona ketiga dari keluarga Thompson, Eliza sangat menyadari kebenaran ini. Di mata mereka yang tidak mengerti kebenarannya, keluarga Thompson memang sangat cantik. Kekayaan yang tak terhitung banyaknya, ingin angin dapat angin, ingin hujan dapat hujan. Namun, kekuatan peringkat teratas di Star Void Realm semuanya mengetahuinya. Keluarga Thompson bisa dikatakan berjalan di atas es tipis. Mereka tidak hanya menghabiskan setengah dari pendapatan mereka untuk manajemen setiap tahun. Dari waktu ke waktu, wanita terbaik juga dikirim untuk dinikahi. Ini untuk memastikan stabilitas keluarga Thompson. Wanita terbaik di generasi keluarga Thompson ini tidak diragukan lagi adalah Eliza. Dia sebenarnya sudah dipesan sekarang. Segera akan menikah, dan sejak saat itu menjalani kehidupan sebagai seorang suami dan seorang anak. Meskipun pihak lain berada di puncak generasi muda di Star Void Realm dalam segala aspek. Tapi Eliza tidak menyukai pengaturan ini. Dia punya ide sendiri. Bahkan jika Anda ingin menikah, Anda harus menikah dengan seseorang yang Anda sukai. Daripada dipaksa menikah seperti ini. Bab 1554, Kilatan Cahaya. David, apa yang kamu katakan berarti? Atau, bisakah kamu mewakili tuanmu? Eliza bertanya dengan serius. Tentu saja, saya satu-satunya muridnya. Tidak peduli apa yang saya lakukan, dia akan mendukung saya tanpa syarat, jawab David. Lalu apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Jika aku membantumu membuat perusahaan lebih besar, kamu akan membantu keluarga Thompson memecahkan situasi. Biarkan keluarga Thompson keluar dari kesulitan saat ini. Nona Thompson, jika apa yang baru saja Anda katakan itu benar, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja yang suci dapat menyelesaikan masalah keluarga Thompson Anda. Apa yang saya katakan itu benar. Lagi pula, hanya ada saya dan guru di garis keturunan saya. Tidak seperti sekte lain, ada adalah sejumlah besar orang, dan saya tidak memiliki tuan, paman, tuan dan leluhur untuk diundang, jadi saya hanya dapat mengundang tuan saya. Eliza terdiam. Saya khawatir anak ini tidak mengetahui kekuatan pencegah dari Raja Suci. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King yang ada di seluruh Star Void Realm? Bahkan menghitung Master David yang bersembunyi secara rahasia, sama sekali tidak banyak. Itu adalah kekuatan tempur terkuat di Star Void Realm. Oke, kalau begitu kita akan membuat kesepakatan, tetapi saya perlu tahu seberapa besar Anda ingin mengembangkan perusahaan. Tingkat 5 perusahaan besar jelas tidak realistis, dan saya tidak memiliki kemampuan. Bahkan jika saya melakukannya, saya tidak punya cukup waktu. Saya tidak memiliki persyaratan untuk ini, lakukan yang terbaik. Saya akan memberi Anda dana, Anda hanya perlu menggunakan keunggulan jaringan Anda dan melakukan yang terbaik. Berapa banyak uang yang bisa kamu berikan? Sebanyak yang kamu mau, aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Tapi aku hanya bisa menyembunyikan bisnis ini dalam kegelapan. Di permukaan, kamu dan Sister Lin yang bertanggung jawab. Ya, tapi David, kamu yakin berapa banyak uang yang aku inginkan, berapa banyak uang yang bisa kamu berikan padaku?
Tentu saja aku yakin, tuanku memiliki tradisi panjang dan telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Selain pengalaman, membelanjakan uang juga sangat penting saat aku keluar kali ini, kata David dengan serius. Menghabiskan uang memang menjadi hal terpenting baginya saat ini. Segala sesuatu yang lain tidak penting dibandingkan dengan ini. Mengerti, lalu kapan kita mulai? Apakah kamu masih berpartisipasi dalam pelelangan ini? Kita harus berpartisipasi dalam pelelangan. Jika kamu ingin mendirikan perusahaan, lebih cepat lebih baik. Itu bagus. Saya akan menyerahkan pendirian perusahaan kepada orang lain. Ketika kita kembali dari pelelangan, saya akan segera mulai. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan melakukannya untuk kepuasan Anda. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Ini adalah kesempatan terakhirku, kata Eliza dengan sungguh-sungguh. Nona Thompson, jangan khawatir. Aku, David, menepati janjiku dan tidak akan pernah mengingkari janjiku. Semoga saja. Keduanya membahas rencana selanjutnya. David pergi dengan puas. Eliza segera memerintahkan pendirian perusahaan baru dan menyerahkannya kepada Marlin. Liu Pei sangat bingung, mengapa wanita ketiga tiba-tiba ingin mendirikan perusahaan baru. Tapi dia tidak bertanya. Melihat lebih banyak, melakukan lebih banyak dan lebih sedikit bertanya, adalah gaya Liu Pei dalam melakukan sesuatu. Setelah David pergi, Eliza perlahan menjadi tenang. Nyatanya, jika keluarga Thompson ingin menerobos kesulitan saat ini, cara terbaik adalah keluarga Thompson berdiri dan menjadi Raja Suci. Ini adalah metode yang paling efektif dan sekali untuk selamanya. Kalau tidak, kemungkinan besar dia baru saja melarikan diri dari sarang serigala dan memasuki sarang harimau. Hanya saja ada 3 patriark tingkat suci sejati di keluarga Thompson, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat mencapai tingkat Raja Suci. Eliza ingin mengendalikan takdirnya sendiri. Sekarang saya hanya bisa bertaruh pada David. Karena tidak banyak waktu tersisa untuknya. Begitu pria itu meninggalkan bea cukai, saatnya menikahi Eliza. Dia harus bergegas. Penampilan David jelas merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jika Anda tidak bertahan, bahkan Eliza sendiri tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Meskipun David baru saja bertemu dengannya belum lama ini, dia memberi Eliza perasaan yang cukup baik. Setidaknya aku tidak akan merasa jijik di hatiku. Dan dia juga mengatakan bahwa kekayaan yang dikumpulkan oleh sektenya tidak terhitung jumlahnya. Seberapa spesifiknya, Eliza perlahan akan mengujinya selanjutnya. Jika memang banyak, dia seharusnya tidak mengintip kekayaan keluarga Thompson. Terutama nafsu makan keluarga pria itu telah tumbuh selama bertahun-tahun. Jika keluarga Thompson tidak mau melakukan apapun, sangat mungkin bahkan perusahaan tumpah ruah tidak akan mampu mempertahankannya. Ini adalah kesedihan nyata dari keluarga Thompson. Saya harap David dapat menepati janjinya. Bantu keluarga Thompson keluar dari kesulitan saat ini untuk sementara. Bahkan jika David dan tuannya adalah sarang harimau lainnya. Juga tidak mungkin memukuli keluarga Thompson sampai mati dengan tongkat, sehingga keluarga Thompson punya waktu untuk bereaksi. Yang paling ditakuti Eliza sekarang adalah dia menikah dengan pria itu. Cornucopia Fem akhirnya jatuh ke tangannya. Akibatnya, keluarga Thompson mengalami kemunduran. Lalu siapa dia, Eliza? Keluarga Thompson yang melahirkan dan membesarkannya tidak ingin melihatnya. Di rumah suaminya, dia tidak berhak berbicara. Pada saat itu, dia, Eliza, bahkan mungkin tidak hidup sebaik seorang pembantu. Jadi dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah David meninggalkan Eliza dengan puas, dia mulai berkeliaran di jalanan. Sekarang dia bisa dikatakan dalam suasana hati yang baik. Dalam lelang berikutnya, David berencana menghabiskan beberapa triliun koin bintang, dan menggunakan puluhan ribu poin dewa untuk meningkatkan kekuatan awal kelas master ke puncak kelas tertinggi atau Santo setengah langkah. Setelah kembali, Eliza menggunakan statusnya sebagai wanita ketiga dari perusahaan tumpah ruah untuk segera mengembangkan perusahaan yang baru didirikan. Setelah mencapai tingkat tertentu, Anda kemudian dapat menembus penghalang alam suci, dan kekuatan Anda dapat mencapai tingkat orang suci semu. Bukan itu saja. Kekuatan level Saint palsu masih jauh dari cukup. Pada saat itu, perlu mengumpulkan poin dewa secara perlahan. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda ke tingkat Raja Suci. David membuat perhitungan kasar. Hanya untuk level dari level Saint sejati hingga level Raja Suci, setiap item fisik dan spirit membutuhkan 10 juta poin kebanggaan ilahi. Itu menambahkan hingga 20 juta poin kebanggaan ilahi. Jika dikonversi menjadi koin bintang, dibutuhkan 2 triliun koin bintang. Ini belum termasuk yang sebelumnya. Bagaimana menghabiskan begitu banyak uang? Dia masih bingung sekarang. Apa boleh buat? Waktu tidak menunggu siapapun. Semakin lama saudari Celeste tinggal di Gua Es, semakin besar dampaknya pada karakternya. David tidak ingin menyelamatkan saudari Celeste dan menjadi orang asing yang kehilangan semua perasaan. Ini bukan hasil yang dia inginkan. Berjalan di jalan, David menemukan ada banyak kebisingan di depannya, dan suara pertengkaran keluar dan masuk ke telinganya. Kamu bisa pergi. Tempat ini telah dibeli oleh tuanku.
Sejak saat itu, tempat ini menjadi milik tuanku. Kamu tidak ada hubungannya dengan tempat ini. Kamu berbicara omong kosong. Keluarga Baler kami telah menjalankan kedai ini selama ratusan tahun, bagaimana bisa dijual kepadamu? Aku berbicara omong kosong. Coba lihat. Di selembar kertas ini tertulis dengan jelas bahwa kedai Erik Baler telah dijual kepada pemilikku oleh Erik Baler. Itu juga memiliki tanda tangan dan sidik jari Erik Baler di atasnya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ayahku tidak akan menjual kedai itu kepadamu. David mendengarkan percakapan antara keduanya. Tiba-tiba ada kilasan inspirasi di benak saya. Del. Akuisisi. Dia memikirkan rencana yang berani. Sebuah rencana yang memungkinkannya menghabiskan puluhan triliun koin bintang sekaligus. Setelah rencana ini berhasil, dia, David, akan segera menjadi Raja Suci. Menjadi salah satu kekuatan tempur teratas di Star Void Realm. Bab 1555, Inspirasi. Argumen terdengar di jalan. Ada dua kata untuk akuisisi dan hipotek. David tiba-tiba memiliki rencana yang berani dan gila di benaknya. Jika Anda mengumpulkan langkah demi langkah, jika Anda ingin menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang suci, Anda membutuhkan lebih dari puluhan juta poin kebanggaan ilahi. Tidak tahu kapan harus menunggu. Tapi begitu rencana ini berhasil, maka tidak akan lagi menjadi harapan yang berlebihan baginya untuk menghabiskan puluhan miliar koin bintang, mendapatkan puluhan juta poin dewa, dan mencapai level Raja Suci. Hanya saja masih terlalu dini untuk saat ini. Eliza harus membiarkan Eliza membuat perusahaan lebih besar terlebih dahulu, hanya setelah dia memiliki sejumlah modal dan kekuatan. Dan itu juga membutuhkan kerjasama Eliza dan seluruh keluarga Thompson. Tidak sulit untuk mengetahui dari mulut Eliza, situasi keluarga Thompson saat ini tidak terlalu baik. Memiliki kekayaan dari 3 teratas di seluruh Star Void Realm, tetapi hanya 20 teratas yang memiliki kekuatan. Memang ada beberapa ketidakseimbangan. Selain itu, Eliza sepenuhnya percaya bahwa ada master setingkat Raja Suci di belakang David. Ini memberikan rencana dalam pikirannya kemampuan manuver yang sangat baik. Tidakkah keluarga Thompson Anda ingin menerobos situasi saat ini dan keluar dari kesulitan saat ini? Bekerja sama saja denganku, David, untuk menyelesaikan rencana ini. Mulai sekarang, stabilitas keluarga Thompson akan dilindungi olehku, David. David adalah orang yang tahu bagaimana bersyukur. Jika keluarga Thompson benar-benar dapat membantunya menyelesaikan rencana itu, biarkan dia mencapai level Saint King. Tidak apa-apa untuk menjaga keluarga Thompson di masa depan, keluarga Thompson tidak perlu menggunakan pernikahan dengan sangat hati-hati untuk mempertahankannya. Dia sangat membantu tanpa syarat. David diam-diam memikirkan kelayakan rencana ini. Fokusnya adalah pada Eliza. Selama periode waktu ini, Eliza harus diyakinkan tentangnya, sehingga dia dapat kembali dan membujuk keluarga Thompson. Sistem memiliki peraturan, dan setiap item memiliki harga. Bagian premium tidak dapat dihitung sebagai poin anugerah. Oleh karena itu, sangat sulit bagi David untuk menghabiskan puluhan miliar, atau bahkan puluhan triliun koin bintang untuk mendapatkan poin dewa yang sesuai. Bahkan setelah kekuatannya berangsur-angsur meningkat dan dia mencoba yang terbaik, akan sulit melakukannya dalam waktu singkat. Untung Celeste tidak memasuki gua es dan dihukum. David bisa acuh tak acuh. Luangkan lebih banyak waktu dan habiskan lebih banyak waktu. Keselamatan adalah hal yang paling penting. Hanya saja situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk menunda-nunda. Celeste harus diselamatkan secepat mungkin. Jika tidak, akan terlambat jika karakternya dipengaruhi oleh udara sedingin es di gua es. Bahkan jika dia diselamatkan pada saat itu, dia tidak lagi menjadi Celeste yang asli. Mengambil langkah mundur, untuk sekte seperti sekte ubin kaca berwarna-warni, David tidak terlalu lega untuk menempatkan Celia dan yang lainnya di sana. Nova adalah penguasa yang baik. Namun, bukan dia yang memiliki keputusan akhir tentang sekte ubin kaca berwarna-warni. Itu adalah para tetua yang memiliki keputusan akhir. Setelah Celeste diselamatkan, David berencana membawa mereka pergi dan pindah ke tempat lain. Bahkan jika Anda menggunakan tumpukan sumber daya tak terbatas, Anda harus menumpuk semuanya ke alam abadi. Suara keras menarik David kembali dari pikirannya. Dia berjalan melewati kerumunan dan melihat 2 gelombang orang berdebat dengan sengit. Di satu sisi, ada sekitar selusin orang yang datang untuk menutup kedai dengan sebuah kontrak. Di satu sisi adalah 3 anggota keluarga Baler yang sangat ingin melindungi kedai minuman mereka, seorang wanita parubaya dan sepasang saudara laki-laki dan perempuan. Seiring peristiwa terus berkembang, David juga memahami kebenaran umum dari masalah ini. Selusin orang yang datang untuk mengambil kedai itu milik kasino terdekat bernama Blackwater Company. Masih ada sedikit kekuatan di sini. Mereka mungkin tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk membiarkan Erik Baler, ayah dari saudara kandung dan suami dari wanita parubaya, menggadaikan kedai itu kepada mereka. Sekarang waktunya habis, dan uangnya masih belum dibayarkan. Datang saja langsung ke kedai. David telah melihat banyak jembatan seperti itu.
Belum lagi di sini sering terjadi bahkan di bumi. Adapun kebenarannya, apakah Erik Baler membelanjakan uangnya, atau sudah diatur? Saya khawatir hanya pihak-pihak itu sendiri yang tahu. Hingga saat ini, Erik Baler belum muncul. Diperkirakan dia juga tidak mau menghadapi keluarganya. Emosi di kedua sisi meningkat. Pria muda itu berdiri di pintu masuk kedai dengan pisau panjang di tangannya. Jika orang-orang ini berani masuk, dia akan keluar semua. Kakak dan ibunya berdiri di sampingnya, satu di kiri dan satu di kanan. Kedai ini adalah kehidupan keluarga mereka. Siapapun yang berani mengambil kedai itu menginginkan hidup mereka. Nah, tertulis hitam putih di kontrak. Jika kamu tidak membayar uangnya, kamu akan menggunakan Baler Tavern sebagai hipotek, serta tanda tangan dan sidik jari ayahmu Erik Baler. Sebaiknya kamu keluar dari jalan dan jangan paksa kami untuk melakukan kekerasan, kata pria pemimpin itu dengan kejam. Berkata, aku tidak percaya, kontrak ini pasti dipalsukan olehmu. Kedai keluarga Baler ini adalah hasil kerja keras beberapa generasi keluarga Baler kita. Tidak mungkin ayahku menggadaikannya padamu, kata pemuda itu dengan marah. Tidak percaya padaku. Biarkan ayahmu, Erik Baler, maju dan hadapi dia untuk melihat apakah dia sendiri yang membuat tanda tangan dan sidik jari. Kami adalah perusahaan yang sah. Kentut biasa, siapa di sekitar sini yang tidak tahu bahwa kamu, Hei Shui, berdedikasi untuk menipu orang untuk mencari nafkah? Ayahku pasti telah diatur olehmu, dan dia menandatanganinya sebagai upaya terakhir. Sebagai upaya terakhir, dia menandatanganinya sendiri. Cepat menyingkir, jangan tunda pekerjaan kita. Mau masuk, kecuali kamu melangkahi mayatku. Pemuda itu tidak tergerak. Ibu dan adik di sampingnya juga berkata bersamaan, ada kami. Keluarga dari 3 orang itu benar-benar tahu itu benar ketika pihak lain mengeluarkan kontrak. Jika itu salah, Blackwater tidak akan datang langsung ke pintu. Karena hal itu melanggar aturan dan peraturan di benua ilahi tengah. Dihukum berat. Selain itu, ayah dari saudara laki-laki dan perempuan baru-baru ini terobsesi dengan judi, tidak hanya mencuri semua tabungan keluarga, tetapi juga banyak hutang luar negeri. Perusahaan Blackwater ini harus menjadi kreditur. Hanya saja mereka tidak menyangka ayah mereka menggunakan kedai minuman sebagai hipotek. Kedai ini adalah rumah mereka. Jika itu diambil oleh Blackwater Company, tabungan hilang. Mereka bertiga akan tidur di jalan. Jadi mereka tidak boleh membiarkan bajingan dari Blackwater Company ini mengambil kedai itu. Hehe, kamu ingin melakukan ini denganku. Jangan lihat apa yang dilakukan perusahaan Blackwater kita, ayo. Tarik mereka, berani melawan, dan langsung pukul mereka, kata pria terkemuka itu dengan lantang. Dia tidak memiliki kesabaran untuk membuang waktu di sini. Ada semakin banyak penonton di sekitar. Reputasi Blackwater Company di daerah ini pada awalnya tidak terlalu baik. Ditunjuk oleh orang-orang ini, dia juga tidak bisa memegang wajahnya. Kamu berani. Jika ada yang berani masuk, aku akan membacoknya sampai mati. Pemuda itu meraung keras. Pada saat yang sama, dia mengangkat tinggi pisau panjang di tangannya. Apa yang kami takutkan, itu tertulis hitam putih dalam kontrak. Kami hanya melindungi hak hukum kami. Bahkan jika petugas penegak hukum datang, kami Blackwater Company tidak akan takut. Tepat ketika pedang kedua belah pihak mendominasi dan siap menyerang. Tiba-tiba seseorang di kerumunan berteriak keras. Kami datang, penegak hukum ada di sini. Bersambung.